D3 Administrasi Keuangan. Untuk melakukan perencanaan bisnis yang efektif, yang pertama kita harus melakukan riset. Karena melakukan riset ini adalah hal yang paling penting dalam merencanakan sebuah bisnis. Karena untuk membuat rencana bisnis yang efektif, yang pertama itu kita harus mengetahui bisnis apa serta industri apa yang ada di dalamnya. Nah, setelah kita melakukan riset, hal yang selanjutnya dilakukan yakni menentukan tujuan dari rencana bisnis. Di dalam rencana bisnis ini menggambarkan strategi penjualan dan marketing, latar belakang keuangan, laporan laba rugi, serta lain-lain. Tujuan dari rencana bisnis yakni berisikan peta jalan yang dimana peta jalan ini memberikan arah untuk menjalankan bisnis, sehingga bisnis ini bisa tertata dan terarah sesuai planning atau rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parananda Karista, NIM 1808031020019 dari D3 Administrasi Keuangan. Saya di sini mau melanjutkan presentasi dari Vena, yaitu tentang mencari tahu hal yang terlarang bagi perusahaan. Dalam melakukan riset yang mendalam ini dipetakan pesaing-pesaing yang memiliki koridor bisnis yang sama. Pemetaan pesaing ini dapat mengetahui perilaku pesaing dalam melakukan persaingan. Tidak jarang juga pemetaan ini dapat mengetahui penyebab kegagalan pesaing dalam melakukan persaingan. Nah, kegagalan pesaing ini tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu, dengan kita mencari tahu hal yang terlarang, rencana dan program suatu usaha ini dapat dibuat dengan sangat efektif. Nah, materi selanjutnya yaitu ada membuat rencana strategi marketing dan dokumentasikan semua aspek bisnis. Rencana strategi marketing yang tepat dapat membantu perusahaan dalam meraih pasar dan mendapatkan keuntungan finansial. Tidak lupa juga dokumentasikan setiap aspek bisnis yang berkaitan dengan perusahaan, mulai dari proyek yang sedang berjalan, hasil produksi, hingga arus kas dan pengeluaran. Dengan itu juga membuat sebuah rencana perusahaan itu sangat efektif. Dampak perencanaan yang efektif ini juga dapat membantu investor dalam melakukan persaingan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jurotul Jana Devita Alfiani, NIM 1808031020037 dari D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai perencanaan bisnis yang efektif. Selanjutnya yaitu mengetahui visi dan misi perusahaan. Dalam membuat perencanaan bisnis yang efektif, kita harus membuat visi dan misi perusahaan. Mengapa demikian? Ini dilakukan supaya perusahaan memiliki tujuan yang tepat, apa yang ingin mereka dapatkan dan apa yang ingin mereka berikan. Nah, visi dan misi ini juga sangat penting bagi calon-calon tenaga kerja. Nah, calon tenaga kerja ini sebelumnya pasti harus mengetahui visi dan misi perusahaan tersebut supaya apa? Supaya mereka bisa mencocokkan dengan visi dan misinya. Jika memang visi dan misinya sejalan, maka calon tenaga kerja ini bisa menyesuaikan untuk bekerja di situ. Selain itu, bagi calon pembisnis yang ingin melakukan kerjasama, visi dan misi ini pasti sangat penting supaya mereka bisa melakukan bisnis yang sejalan dan sama-sama menguntungkan. Nah, selanjutnya yaitu merencanakan pembukuan usaha. Ini termasuk perencanaan bisnis yang terakhir, yaitu melakukan pembukuan. Proses pembukuan merupakan hal yang harus ada saat bisnis tersebut mulai dibangun. Pembukuan ini sangat penting karena dapat memudahkan pelaku usaha atau pembisnis dalam mengatur dan mencatat pemasukan ataupun pengeluaran dari perusahaan tersebut. Ada perusahaan yang mengatur atau melakukan pembukuan ini sebulan sekali, dan ada juga yang membuatnya itu setahun sekali. Menurut saya, pembukuan ini lebih efektif dilakukan di akhir bulan atau sebulan sekali supaya meminimalisir terjadinya kesalahan. Kalau setahun sekali menurut saya terlalu lama, tapi mungkin tiap bulannya itu sudah ada catatan-catatannya.
Dan pembukuan ini sangat penting. Mengapa? Selain untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, kita juga dapat langsung melihat perusahaan ini mengalami kerugian atau mengalami keuntungan. Jika mengalami kerugian, kita dapat langsung mengevaluasi apa yang menyebabkan kerugian tersebut dan supaya kita dapat lebih baik lagi ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.